Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Zhongwu Xiao menutupi dadanya dengan tangan kirinya, dan dia menatap Tan Yun dan Mu Mengyi, dengan air mata di matanya, kemudian berkata, Tan Yun, sistermu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu bahwa Anda akan menghancurkan dinasti Tang Xun di masa depan, saya hanya ingin Anda berhenti membunuh saudaraku Tang, oke, ucap dari Xiao. Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao bagi Tan Yun itu adalah telapak tangan dan punggung tangan penuh dengan daging, dan dia berada dalam dilema untuk pertama kalinya. Saudarimu, saya tahu bahwa sebagai adik perempuan, saya seharusnya tidak mempersulit Anda, tetapi Sister Tang adalah kerabat saya, ucap dari Zhongwu Xiao memandang Mu Mengyi dengan sedih dan hendak berlutut di depan Mu Mengyi. Saudari Xiao, apa yang kamu lakukan? Ucap Dai Mu Mengyi dalam keadaan bingung, dan buru-buru membantu Zhongwu Xiao berdiri. Kakakmu, ucap dari Zhongwu Xiao, dan jatuh ke pelukan Mu Mengyi tanpa suara, dan memeluk Mu Mengyi dengan erat. Dengan air mata di matanya yang indah, Mu Mengyi berkata dengan lembut, Xiao, kakak perempuanmu tidak bisa memberimu jawaban yang akurat. Satu-satunya hal yang bisa dijanjikan kakak perempuanmu adalah jika Tang Xingning tidak berpartisipasi dalam pembantaian ziarah Mu Fengku, kakak perempuanmu tidak mungkin melakukannya, dan bunuh dia. Jika dia berpartisipasi, aku harus membiarkannya dikuburkan bersama seluruh keluarga Tang dan keluarga kerajaan dinasti Tang Xun. Xiao, aku menjagamu dan cinta adikku, tapi adikku juga akan menjagaku di dinasti Mu Feng puluhan ribu jiwa yang hilang, ucap Mu Mengyi. Xiao tersedak, dan berkata, kakak, aku mengerti, ucap dari Xiao. Pada saat yang sama, Zhongwu Xiao juga sangat khawatir tentang keselamatan Tang Xingning saat ini. Karena dari isi surat itu, dia bisa melihat bahwa hak Tang Xingning untuk berbicara di depan ayahnya tidak begitu kuat. Dia ingat dengan jelas bahwa Tang Xingning menyerahkan surat itu kepada Tan Yun 15 tahun yang lalu. Tetapi 10 tahun yang lalu, dinasti Tang Xun Sheng tidak menyerang, yang berarti bahwa Tang Xingning ada di depan ayahnya dan akhirnya menghentikan perang ini. Tapi sejauh ini, Tang Xingning belum kembali ke Huangfu Shengzong, mungkin karena dia menghalangi ayahnya untuk menyerang Huangfu Shengzong, dia dipenjara, dan bahkan mengalami kecelakaan. Zhongwu Xiao dapat memikirkan hal ini, begitu pula Tan Yun. Selain keluhan antara Tang Xun Sheng Cao dan Mu Mengyi, Tan Yun memang sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan Tang Xingning untuknya. Namun, Tan Yun tahu bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Tang Xingning. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah menyukai Tang Xingning. Jika dia bukan saudara perempuan Xiao, dia pasti tidak akan mengajarinya teknik alkimia dari seri 16 dan 32. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar sedikit kesal. Dia tidak ingin menyakiti hati Mu Mengyi, juga tidak ingin menyakiti Zhongwu Xiao. Pada saat yang sama, dia juga berdoa agar Tang Xingning sekarang aman dan sehat dan masih hidup. Tan Yun bahkan berharap Tang Xingning tidak ada hubungannya dengan serangan Tang Yongsheng pada dinasti Mu Feng Sheng. Jika itu terkait, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan Tang Xingning pergi. Untuk pertama kalinya, ketika Tan Yun bersama beberapa gadis, suasananya begitu menyedihkan sehingga Sue Zian, yang selalu riang, sedikit terengah-engah. Dua saudara perempuan, Huangfu Shengzong sekarang memiliki musuh, mari kita tenang dan mundur untuk saat ini, ucap dari Tantai Xianer. Pada saat ini, Tantai Xianer memegang Mu Mengyi di tangan kiri dan Zhongwu Xiao di tangan kanan. Ya, setelah kedua wanita itu menjawab, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun. Bersama dengan Sue Zian dan Tantai Xianer, mereka melayang ke langit dan menghilang dari langit.
Aduh, Tan Yun menghela nafas, dan segera mengambil menara suci yang indah dari tangannya. Dia mengeluarkannya dan memberi tahu singa naga emas dan kera iblis pembantai surga untuk bekerja keras untuk berkultivasi di lantai 6 dan 7, dan kemudian menempatkan menara suci ke dalam vas dekoratif. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, menunggu malam tiba. Dia ingin memberi tahu Meng Yi, Xiao, dan Xianer tentang dirinya dan Shen Subing dengan jujur, tetapi Tang Xinying baru saja terjadi, jadi Tan Yun tidak mengatakannya. 8 jam kemudian, malam semakin gelap dan cahaya bulan semakin gelap. Di puncak Xianxian Mountain of Berjasa, di bawah sinar bulan yang cerah, Anda dapat samar-samar melihat seorang gadis yang cantik dan fana. Gadis itu mengenakan gaun bunga emas panjang dengan alis bulan sabit dan mata phoenix, kulitnya seperti salju, dan tubuhnya sangat indah. Melalui sudut rok semi-transparan, kaki lurusnya dapat terlihat dari waktu ke waktu. Dia sangat cantik, tetapi satu-satunya kelemahan adalah dia sedikit terlalu kurus, tetapi dia tidak cocok dengan ketipisan, dan hanya memberi orang kecantikan kurus Lian Xiangqiyu. Wanita ini adalah Shen Subing. Ini hanya cara Shen Subing berpakaian saat ini. Begitulah penampilannya ketika dia bertemu Tan Yun untuk pertama kalinya. Saat itu, ketika dia masih menjadi kepala sekte dalam alkemia, ketika dia pergi ke sekte luar untuk memilih murid, inilah pakaiannya saat ini. Tidak lama kemudian, dalam antisipasi Shen Subing, bayangan hitam jatuh dari langit dan terbang di atas puncak, berubah menjadi Tan Yun mengenakan kain kasa bernapas penyu. Tan Yun menatap Shen Subing yang berpakaian rapi dengan cinta yang dalam di matanya. Guru, mengapa Anda baru di sini sekarang? 15 tahun telah berlalu sejak terakhir kali kita berpisah, dan Anda mengatakan pada saat itu bahwa Anda akan datang menemui orang-orang dalam 10 tahun, tetapi hasilnya adalah 15 tahun, ucap dari Shen Subing pura-pura kesal. Subing, saya telah tertunda oleh beberapa hal, ucap dari Tan Yun sambil mengerutkan kening. Kemudian Tan Yun maju selangkah, memeluk pinggang Shen Subing, dan berbisik, kamu sangat cantik, ucap dari Tan Yun. Mulut guru semakin manis, ucap dari Shen Subing. Shen Subing tersenyum dan dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh, guru, apakah Anda ingat perjanjian kita 15 tahun yang lalu, ucap dari Shen Subing. Perjanjian apa? Ucap dari Tan Yun santai. Tentu saja kamu ingin aku memperlihatkan wajah aslimu, ucap dari Shen Subing. Bawah sinar bulan, samar-samar terlihat bahwa pipi Shen Subing penuh dengan warna merah. Tentu saja aku ingat, Subing, jika kamu melihat penampilan guru, aku harap kamu tidak marah, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia hendak mengangkat nafas kura-kura, dia ditangkap oleh Shen Subing. Dan Shen Subing tiba-tiba menyela, tunggu, sebelum kamu membukanya lagi, aku akan menceritakan sebuah cerita, ucap dari Shen Subing. Oh, katakan, ucap dari Tan Yun cukup penasaran. Namun, kata-kata Shen Subing selanjutnya membuat Tan Yun berdiri di tempat. Shen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun, dan berkata, ketika saya menjadi kepala sekte dalam divisi alkemia, ada seorang murid pemberani yang meminta saya untuk berlutut untuknya di rumah lelang, dan membiarkan saya tanpa sadar menjadi muridnya. Kemudian, murid ini membantu saya untuk mendorong dan menghibur saya berkali-kali ketika saya dalam kesulitan. Saya ingat dengan jelas murid ini, memurnikan pil obat, dan meminta saya untuk mengobati Tang Xinying yang merupakan kepala Xianmen dan Mai pada saat itu, saya dipenjara dan dicambuk. Dia datang dan menyelamatkan Tang Xinying, kemudian membunuh sesepuh yang mencambuk saya. Sejak saat itu, meskipun saya tidak tahu seperti apa rupa guru, saya jatuh cinta padanya. Kemudian, setelah penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, saya menjadi penatua dari divisi berjasa Xianmen, dan kemudian menjadi divisi berjasa utama dari Gerbang Abadi,
dan membiarkan saya menginjak langit dan naik selangkah demi selangkah. Sebelum Sen Subing selesai berbicara, Tan Yun melepas kasa dingin kura-kura dan memeluk Sen Subing dengan tangannya. Kemudian Tan Yun berkata dengan bingung, "Kapan Anda melihat saya, dan mengetahuinya?" ucap dari Tan Yun. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. "Saya tahu itu kamu sudah lama sekali, Tan Yun. Tahukah kamu, aku sudah menunggumu untuk menghadapiku dengan wajah aslimu, dan itu sudah terlalu lama," ucap dari Sen Subing. Setelah itu, Sen Subing dan Tan Yun saling berpelukan erat, dan pada saat ini saat di benak masing-masing, mereka sudah saling kenal selama lebih dari 40 tahun sejak mereka bertemu, mencintai setiap kenangan indah. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Sen Subing, memandangi air matanya yang sedih dan bahagia, dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf telah membuatmu menunggu lama," ucap dari Tan Yun. Air mata Sen Subing mengaburkan pandangannya, dan dia meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun lagi. Sen Subing malu-malu menghadapi Tan Yun. Keduanya saling berpelukan seperti ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sesaat kemudian, keduanya duduk berdampingan di bawah sinar bulan, membicarakan kenangan indah satu sama lain. Berbicara dan berbicara, Tan Yun berbaring di atas kaki lurus Sen Subing. Sampai langit berangsur-angsur memudar dan fajar menyingsing, Sen Subing dengan enggan menyuruh Tan Yun pergi. Dan membiarkan Tan Yun fokus pada situasi keseluruhan, mundur untuk berlatih sesegera mungkin, dan berurusan dengan keluarga Jin. Sebelum Tan Yun pergi, dia berbisik di telinga Sen Subing dan berkata, "Subing, tunggu aku keluar dan membunuh klan Jin, lalu aku akan memeriksanya dengan cermat, apa sebenarnya kekuatan yang terbengkalai di benakmu," ucap dari Tan Yun. "Iya, Om." Langit di puncak sedikit bergelombang, Sen Suzhen muncul entah dari mana, memandang Sen Subing, mengangkat alisnya, "Kamu benar-benar tidak keberatan, dengan berapa banyak wanita yang dia miliki," ucap dari Sen Suzhen. "Aku tidak keberatan, kakak, ayo pergi, saatnya pergi ke dojo berjasa, kita akan mundur bersama dengan para murid," ucap dari Sen Subing. Setelah mengatakan ini, Sen Subing terbang menjauh dari puncak dengan gembira. "Gila, benar-benar gila," ucap dari Sen Suzhen bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu, dan segera mengikuti di udara. Setelah Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, dia berjalan langsung ke aula utama, melambaikan tangan kanannya, dan menara suci tertinggi indah datang dan itu terbang keluar dari vas dan berubah menjadi raksasa 30 kaki di aula. Setelah itu, Tan Yun memasuki lantai 8, duduk bersila, melakukan seni kondensasi Qi Hongmeng, dan dengan cepat menelan energi spiritual yang kaya. Tan Yun tahu bahwa dia memikul tanggung jawab berat untuk melindungi Huang Fu Shengzong. Jika dia tidak cukup kuat, begitu gerbang alam rahasia dihancurkan oleh Jin Xuanzi dan yang lainnya, Huang Fu Shengzong akan dibantai. Tan Yun memutuskan untuk menerobos kesempurnaan agung dari alam dewa sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini, setelah dia dipromosikan ke tingkat pertama dari alam dewa, dia dapat membuka lantai 9 dan 10 dari menara suci yang sangat indah. Setelah dibuka, kultivasi 1 hari di lantai 10 setara dengan setengah tahun di dunia luar. Di lantai 8 tempat Tan Yun sekarang, rasio waktunya adalah 1 hari kultivasi setara dengan 5 bulan di luar. Waktu berlalu seperti anak panah, waktu berlalu seperti sungai. Tan Yun duduk bersila di menara selama 270 tahun, dan dunia luar baru saja berlalu, kurang dari 10 bulan dalam setahun. Pada saat ini, kekosongan 60.000 mil di atas lembah abadi nomor 1 ditelan oleh awan gelap. Awan gelap tertutup rapat, angin bertiup, dan kesengsaraan surgawi seperti raksasa-raksasa dengan panjang 10.000 kaki, jatuh dari awan gelap dengan takjub. Jelas bencana hidup dan mati Tan Yun dalam 9 hari dan 10 tempat telah datang. Wosh! Tan Yun menyapu keluar dari gerbang menara, terbang keluar dari aula utama,
dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dalam kehampaan di bawah awan gelap, dia berkedip ke arah pegunungan yang menjulang tinggi. Setiap kali dia berkedip, dia melintasi 3.000 mil kehampaan, dan setelah beberapa napas, dia muncul di atas pegunungan yang menjulang ke awan. Tubuh emas Hongmeng tingkat ke-7 dari tubuh hegemoni Hongmeng, Kai, ucap dari Tan Yun. Dalam sekejap, sebuah tulang keluar dari tubuh Tan Yun, dan ada suara, derit, dan tubuhnya membengkak liar, kekuatan emas kekerasan melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Faktanya, atribut Tan Yun yang melonjak mengandung 11 jenis kekuatan atribut kecuali kekuatan binatang buas dan kuno, tetapi kekuatan emas terlalu kuat, yang membuatnya menonjol. Segera, energi spiritual emas muda mengalir keluar dari tubuh Tan Yun, seperti ular piton raksasa yang melingkar di sekelilingnya, menghalangi bagian tubuhnya yang terbuka, dan pada saat yang sama meningkatkan pertahanannya hingga ekstrim. Tan Yun memelototi langit, mata yang tajam keluar dari pupil matanya yang besar, dan nadanya mendominasi dan sombong. Kehidupan dan kematian 9 hari dan 10 tempat sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagi saya, Tan Yun, itu tidak layak disebut. Bencana alam dewa, dan bencana alam Heyu dan alam Ascension, tidak akan membuatku takut. Ayo, 9 hari dan 10 tempat hidup dan mati, ucap dari Tan Yun. Tindakan dan kata-kata arogan Tan Yun tampak marah setelah mencapai dewa, tiba-tiba, awan gelap yang luas menutupi bagian atas, seperti gelombang hitam pekat, mulai melonjak. Tan Yun tahu bahwa 9 surga dan 10 bencana hidup dan mati dibagi menjadi 9 bencana surgawi dan 10 bencana bumi. Bencana yang ditemui Tan Yun di masa lalu ketika melampaui bencana semuanya turun satu demi satu lebih kuat dari yang datang, bencana hidup dan mati dari 9 hari dan 10 tempat berbeda, karena kekuatan dari bencana pertama hingga ke-9 semuanya kuat dan sama. Bencana ini disebut bencana hidup dan mati pertama sebelum kenaikan dan kenaikan kultivator. Ketika 10 orang melewati bencana, biasanya 1 orang akan jatuh. Dari tingkat kematian yang begitu mengerikan, sudah cukup untuk melihat kengerian bencana ini. Banyak ahli di kesempurnaan agung dari alam fena ilahi akan dibunuh oleh kesengsaraan 9 surga pertama di awal kesengsaraan. Wow, boom. Tiba-tiba, langit menangis, dan dengan raungan yang memekakkan telinga, kesengsaraan 9 hari pertama dengan panjang 10.000 kaki, dengan kekuatan dahsyat, menukik ke bawah dan menembus kehampaan, dengan sisi kekosongan yang runtuh, menghantam dada Tan Yun. Bang! Dalam suara gouge yang tumpul, Tan Yun yang setinggi 100 meter, ambruk dengan kekuatan spiritual keemasan pucat di tubuhnya, dan tubuhnya yang mengalir dengan cahaya keemasan, seperti bola meriam besar, menghancurkan kepala puncak langsung ke awan. Boom! Kekuatan spiritual yang telah tersebar di tubuh Tan Yun sebelumnya terjalin dengan kekuatan sisa kesusahan surgawi, membentuk bila angin padat yang melesat ke segala arah, ada retakan gelap yang saling bersilangan. Dalam sekejap, langit dalam radius ratusan mil terkoyak oleh Yu Wei. Sebelum retakan ruang di langit dapat dipulihkan, kesengsaraan 9 surga kedua muncul dari lautan awan dan jatuh dengan keras menuju puncak tempat Tan Yun tertanam. Aum! Tiba-tiba, raungan seperti binatang buas datang dari puncak yang hancur. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup, ucap dari Tan Yun. Saat berikutnya, Tan Yun yang seperti bukit, dengan darah menggantung dari sudut mulutnya, dia naik ke udara dan menabrak 9 kesengsaraan surgawi kedua yang datang. Boom, boom, boom. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, kulit Tan Yun retak, dia memuntahkan seteguk darah, dan diledakkan ke dalam kehampaan lagi, tubuhnya secara paksa menembus Xiong Feng. Ayo, lagi, ucap dari An Yun. Mata Tan Yun merah, nada suaranya mengungkapkan kemarahannya kepada dewa dan keinginannya untuk tidak pernah menyerah. Boom, boom. Di 3 hingga 9 jalur berikutnya, 9 kesengsaraan surga turun satu demi satu.
Setiap kali Tan Yun menggelengkan kepalanya, cedera di seluruh tubuhnya meningkat 1 poin. Setiap kali dia diledakkan ke dalam kehampaan, tetapi setiap kali dia bergegas ke langit tanpa henti. Sekarang Tan Yun yang telah selamat dari 9 kesengsaraan dan 9 kesengsaraan, berdiri di langit dengan darah yang menetes di sekujur tubuhnya, menyeringai jahat, dan nadanya mengandung cara yang mengesankan dari surga dan jedi. Hahaha, 10 kesengsaraan, ayo, ucap dari Ranyun. Segera, awan gelap menguap dari langit dengan kecepatan tinggi, membentuk 10 pusaran awan gelap di langit, dan di setiap pusaran, bencana surgawi seperti naga bumi coklat muncul. Boom! Dalam sekejap, perampokan 10 langit dan 10 bumi, dari 10 pusaran awan gelap, ketika mereka jatuh, mereka bergabung menjadi satu, dan bergabung menjadi perampokan surgawi coklat setebal 200 kaki dan sepanjang 30.000 kaki. Pada saat bencana ini muncul, puncak Xiongfeng dengan ukuran berbeda dalam 1000 mil di bawah tampaknya dipanggil, karena mereka secara ajaib dan melamun naik dari tanah, mereka melayang di udara. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan kesengsaraan bumi ini, yang terakhir dari 9 surga dan 10 kesengsaraan bumi dari hidup dan mati, memiliki jumlah kekuatan dari 9 surga dan 9 kesengsaraan surga sebelumnya. Menghadapi bencana yang begitu mengerikan, mata Tan Yun masih arogan, dan matanya masih penuh ketegasan dan keyakinan. Pemberani tidak takut. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun terus melonjak dengan kekuatan spiritual emas pucat yang tebal, seolah-olah dia ingin melepaskan kekuatan spiritual di kolam spiritualnya. Tepatnya, pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 90% dari kekuatan spiritual di kolam roh. 90% dari kekuatan spiritualnya berada dalam kehampaan, seperti danau yang menyelimutinya, dan kemudian seperti sepasang sayap emas yang panjangnya ribuan meter, terangkat ke langit, melindungi Tan Yun di bawah. Perampokan seperti naga tanah coklat telah dibombardir di atas. Bang! Dengan suara keras yang bergetar ribuan mil di langit, perampokan bumi sepanjang 30.000 kaki mulai menyebar dengan cepat dan runtuh, seperti naga tanah, dari kepala naga ke tubuh naga, menyebar dan menghancurkan. Dan sepasang sayap emas kekuatan spiritual yang menyelimuti Tan Yun, seolah-olah cahaya lilin di angin dan hujan akan padam kapan saja. Boom! Ketika kesengsaraan bumi seperti naga bumi setinggi 30.000 kaki runtuh, sayap emas kekuatan spiritual yang menyelimuti Tan Yun tidak bisa lagi menahan pemboman kesengsaraan bumi, dan runtuh. Bang! Dalam suara Gouge yang tumpul dan menggelitik kulit kepala, setelah dada Tan Yun terbentur tanah, daging dan darah di wajah, dada, lengan, dan kakinya pecah, memperlihatkan tulang yang dalam. Puff! Panah berdarah keluar dari mulutnya. Tan Yun seperti meteorit emas yang jatuh dari langit. Debu beterbangan berhamburan. Itu menembus 3 Xiongfeng satu demi satu, dan tertanam dalam di tanah. Ratusan kaki benang darah mengalir keluar dari tubuh tak bergerak, mengikis bumi. Segera, embusan angin di langit berhenti, dan awan gelap dengan radius 60.000 mil meringkuk dan menghilang dengan kecepatan air pasang. Setelah beberapa napas, langit masih cerah. Boom! Tabrakan. Pada saat ini, dalam jarak 1000 mil, puncak gunung yang tergantung di udara jatuh ke tanah, beberapa runtuh seketika, dan beberapa rusak berdiri di antara langit dan bumi. Apakah Tan Yun sudah mati? Tentu saja tidak. Paling-paling, saat ini, dia hanya jeroan, beberapa perpindahan, dan dia belum terluka parah. Adapun daging dan darah yang hilang di seluruh tubuh, bagi yang lain, itu mungkin mengancam jiwa, tetapi pada Tan Yun, dia baru saja kehilangan darah dan daging. Alasan mengapa Tan Yun telah tertanam di bumi untuk waktu yang lama adalah karena dia, dengan keberhasilan mengatasi bencana, 9 hari dan 10 tempat di alisnya mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan semacam ini disebut, setelah perpaduan 9 hari dan 10 tempat,
bidang yang cocok dengan atribut pembudidaya sendiri terbentuk di kolam spiritual. Setelah 9 jiwa langit dan 1 jiwa bumi digabungkan, sebuah domain diturunkan, yang berarti bahwa Tan Yun benar-benar memasuki alam baru, yaitu alam para dewa. Pada saat itu, Tan Yun akan dapat memperoleh alam Hongmeng yang unik di surga dan dunia. Tan Yun yang tertelungkup tertanam di tanah yang retak, melihat kegelapan tak berujung di depannya. Pada saat ini, dia telah melupakan rasa sakitnya. Dia menahan napas dan merasakan perubahan di alis dan kolam jiwa. Pada saat ini, 9 jiwa surgawi Hongmeng melayang di kolam roh seperti naga Hongmeng muda, melaju lebih cepat dan lebih cepat. Dan di bawah Lingqi, jiwa bumi Hongmeng sepanjang 3.000 kaki melingkar seperti ular piton raksasa, tampaknya telah dipanggil oleh 9 jiwa surgawi Hongmeng. Kemudian, jiwa bumi Hongmeng tiba-tiba meletus, bergegas ke kehampaan, dan pada saat berlayar dengan 9 jiwa surgawi Hongmeng, mereka berputar dan bergabung bersama. Setelah 3 hari, ketika jiwa surgawi Hongmeng dan Earth Vessel of Hongmeng benar-benar menyatu, ilusi menjadi bola cahaya Hongmeng berdiameter 100 kaki yang halus. Segera, di permukaan bola cahaya Hongmeng, ada untaian emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya yang mempesona, yang merupakan kekuatan 11 atribut. Lingkup cahaya Hongmeng adalah persis domain Hongmeng milik Tan Yun, dan Hongmeng adalah tubuh induk dari kekuatan 11 atribut ini. Bas. Detik berikutnya, di alam Hongmeng, sosok Hongmeng halus persis seperti Tan Yun muncul dari udara tipis, duduk bersila di alam Hongmeng. Ini adalah jiwa alam Hongmeng pertama yang berasal dari transendensi sukses kesengsaraan dan memasuki alam dewa tingkat pertama. Pada saat jiwa domain Hongmeng pertama diturunkan, Tan Yun merasakan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menutupi setiap bagian tubuhnya. Boom! Raksasa berlumuran darah 100 kaki bangkit dari awan biru di tanah dan tergantung di kekosongan 300.000 kaki. Tan Yun berteriak dalam hatinya, "Domain Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Tan Yun yang berada di alam Hongmeng, merasakan perasaan yang telah lama hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa semua ruang di alam Hongmeng begitu ramah dan dekat. Dia adalah penguasa domain Hongmeng, dan dengan satu pikiran, dia dapat mengendalikan kekuatan 11 atribut untuk bertarung melawan musuh. Tentu saja, di alam Hongmeng, yang paling kuat adalah kekuatan alam Hongmeng yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan 11 atribut. Dengan cara yang sama, tidak peduli seberapa kuat kekuatan domain Hongmeng, itu tidak sekuat 3 kekuatan magis jurang kematian, semburan waktu, dan gelombang ruang dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Itu juga tidak sebagus kekuatan supernatural tertinggi Tan Yun setelah melakukan seni pedang pembantaian Hongmeng, yaitu Dewa Pembantaian Hongmeng sangat kuat. Namun, kekuatan domain Hongmeng lebih kuat dari 8 kekuatan supernatural lainnya dalam formasi pedang pembantaian Hongmeng, penghancuran 5 elemen dan pengetahuan 7 atribut setelah seni pedang pembantaian Hongmeng. Hahaha, Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, akhirnya alam para dewa, alam besar berikutnya adalah alam roh, dan akhirnya alam kenaikan. Aku, Tan Yun, itu tidak jauh dari kenaikan bulu, ucap dari Tan Yun. Setelah raungan panjang, Tan Yun menyingkirkan domain Hongmeng dan terbang menuju lembah abadi nomor 1 yang penuh dengan bekas luka. Tan Yun tahu bahwa saat dia dipromosikan ke alam para dewa, dia sekarang dapat membuka lantai 9 dan 10 dari menara suci yang sangat indah. 1 hari berkultivasi di lantai 9 setara dengan 5,5 bulan berkultivasi di dunia luar, 1 hari berkultivasi di lantai 10 setara dengan setengah tahun di dunia luar. Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1, dan setelah memasuki aula utama, setelah meletakkan cukup banyak batu roh berkualitas tinggi di lantai 9 dan 10, dia membiarkan kera iblis pembunuh surga memasuki lantai 9 untuk berkultivasi.
Biarkan singa naga emas memasuki lantai 8 untuk berlatih. Setelah itu, Tan Yun memanggil klan iblis di gulungan ruang waktu dan membiarkannya memasuki lantai 7. Jelas, Tan Yun ingin menghabiskan sejumlah besar batu roh berkualitas tinggi untuk menciptakan pria kuat dari 3 orc utama. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki menara lantai 10 dan duduk bersila. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Hongmeng di tubuh hegemoni Hongmeng tingkat 8, tetapi melahap energi spiritual dengan liar, mencoba merasakan penghalang lapisan kedua dari alam dewa. Ketika Tan Yun berkultivasi, Jin Xuanzi yang berada di luar rahasia Huang Fu, gila. Karena selama periode 1 tahun 9 bulan ini, dia dan 80 tetua klan Jin alam dewa dan pasukan 100.000 anak klan Jin telah menyerang gerbang alam rahasia secara bergantian. Dengan setiap serangan, gerbang alam rahasia bergetar hebat, namun, tidak ada tanda-tanda retak. Mumi, patriark ini benar-benar tidak percaya, serang, ucap dari Jin Xuanzi. Beberapa waktu berlalu, di lembah abadi nomor 1, di menara suci yang indah, 280 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, menara besar ditutupi dengan retakan padat, dan aura tirani terpancar dari Tan Yun yang sedang duduk bersila. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa di domain Hongmeng di kolam rohnya, jiwa domain Hongmeng kedua telah mengembun pada saat ini. Itu berarti dia telah memasuki level kedua dari domain dewa. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan hukuman surga, di istana jiwa abadi, di aula yang megah, seorang pria dan seorang wanita duduk tegak sambil tersenyum. Pesona wanita itu masih ada, dan itu adalah Zhuge Yu, dan orang itu, tidak lain adalah Ruyan Wuji, penguasa sekte abadi-abadi. Huang Fu Shengzong jauh dari istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi. Secara alami, keduanya tidak tahu situasi Huang Fu Shengzong saat ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Si Tu Feng meminta pria berbaju hitam untuk mengirim surat kepada istrinya Zhuge Yu, dan menyebutkan bahwa Tan Yun telah menduduki kursi ketua sekte Huang Fu Shengzong. Dan membiarkan Zhuge Yu menemukan Ruyan Wuji, berdiskusi dengan guru suci Nangong bersama-sama, dan bernegosiasi sesegera mungkin untuk bersiap menyerang Huang Fu Shengzong kapan saja. Pada akhirnya, Si Tu Feng juga meminta pria berbaju hitam yang mengirimkan surat itu untuk memberi tahu Zhuge Yu bahwa tidak ada yang penting, dan bahwa dia tidak boleh mengirim seseorang untuk mencarinya, agar tidak mengungkapkan identitasnya. Ini juga alasan mengapa Zhuge Yu tidak mengirim seseorang untuk mencari suaminya selama lebih dari 10 tahun. Pada saat yang sama, Zhuge Yu masih ingat bahwa suaminya berkata bahwa begitu perang saudara pecah di Huang Fu Shengzong, dia akan memberitahu dirinya sendiri bahwa dia harus menghancurkan Huang Fu Shengzong di dalam dan di luar. Selain itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, Zhuge Yu secara pribadi pergi ke sekte abadi-abadi untuk menemukan Ruyan Wuji untuk membahas masalah menyerang sekte suci Huang Fu, tetapi pada saat itu, Ruyan Wuji benar-benar merasakan penghalang dari lapisan pertama dari alam roh dan mundur. Dan sebelum Ruyan Wuji mundur, dia memberitahu leluhur pelindung Dharma, bahkan jika langit runtuh, jangan ganggu dirinya sendiri. Alasan mengapa Ruyan Wuji mengatakan kata-kata seperti itu adalah karena, dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak orang kuat di alam dewa yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka, dan mereka belum menyentuh penghalang alam roh. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan betapa bersemangatnya Ruyan Wuji ketika dia menyentuh penghalang dunia roh. Pada saat ini, Zhuge Yu yang berada di tingkat ke-9 alam dewa, tersenyum dan berkata, "Selamat kepada Master Sekte Ruyan yang telah memasuki alam roh, saya juga telah mendengarnya, tidak, saya datang ke sini segera setelah saya meninggalkan Bea Cukai," ucap dari Zhuge Yu. "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Istana Zhuge, kali ini mengunjungi sekte saya secara langsung," ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini,
Zugeyu memberi tahu informasi dari suaminya kepada Ruyan Wuji. Dan jelas bahwa pada saat ini, kita akan pergi ke dinasti Suci Nangong bersama untuk berdiskusi dengan guru Suci Nangong untuk menyerang sekte Suci Huangfu. Mendengar ini, Ruyan Wuji yang licik dan licik menganggukkan kepalanya dalam diam, tetapi pada kenyataannya, dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Perjanjian dengan guru Suci Nangong pada waktu itu adalah bahwa hanya setelah putraku dan Nangong Yukin mendapat menikah, apakah itu akan dianggap aliansi nyata untuk menyerang Huangfu Shengzong? Ini hanya pernikahan, dan Anda ingin menggunakan raja ini sebagai spearman. Jika raja ini membantu Anda sekarang, setelah Huangfu Shengzong diturunkan, itu setuju ketika pernikahan dibuat bahwa Huangfu Shengzong harus diserahkan kepada dinasti Nangong Shengzong. Saya belum menikah, jika master sekte ini benar-benar membantu Anda, maka jika Anda berubah pikiran, bukankah ini master sekte kehilangan banyak, ucap dari Ruyan Wuji di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Ruyan Wuji berpura-pura serius dan berkata, Master Stana Zuge, kamu tidak tahu, sekarang leluhur besarku berlari ke tingkat ketujuh alam roh, aku khawatir bahwa kita sekarang mengambil tindakan terhadap Huangfu Shengzong. Jika mereka memiliki 6 kekuatan utama di dunia roh, kami takut kami akan mati, ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.